Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran spreadsheet atau aplikasi pengolahan kaya. Kali ini pertemuan ke-6 bertepatan dengan hari Kamis tanggal berapa? 15 ya, 15 Oktober 2020. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar ke-6 tentang rumus finansial. Langsung saja ya. Saya berbagi layar dulu dengan PowerPoint. Kemudian saya slideshow from beginning. Oke. Ini 5 kompetensi dasar yang sudah kita lewati. Poin 3.1 sampai 35. Sekarang kita ada di kompetensi dasar ke-6, mengentri data berdasarkan rumus finansial. Sebelum kita melangkah, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak akan berpanjang kalam kali ini saya coba bikin video singkat ya. Materinya nanti ada pengertian fungsi finansial, jenis formula dan fungsi finansial, penerapan formula dan fungsi finansial. Kita langsung ke pembahasan. Ya, fungsi finansial Microsoft Excel-nya merupakan fungsi dalam Excel yang berkaitan dengan keuangan. Namanya finansial pasti berhubungan dengan keuangan ya. Bisa juga berhubungan dengan akuntansi serta ekonomi. Ya, fungsi finansial Microsoft Excel ini berguna untuk menghitung lebih cepat data-data keuangan. Jadi tujuannya itu menghitung lebih cepat. Seperti pertemuan yang telah kita bahas sebelumnya, Excel datang untuk membantu. Nah, dalam fungsi finansial ini terbagi dalam 2 bagian utama. Ada nilai yang akan datang dan ada nilai yang sekarang. Nilai yang akan datang ini kita kenal dengan istilah future value dan yang sekarang dikenal dengan istilah present value. Oke, jadi tidak mengenal masa lalu ya. Tidak ada nilai zaman dulu gimana. Yang ada nilai yang akan datang dan nilai yang sekarang. Oke. Jadi future value bisa kalian baca di sana. Future value itu artinya berdasarkan sejumlah nilai tertentu sekarang akan dihitung berbagai kemungkinan nilai uang di masa yang akan datang pada berbagai tingkat suku bunga dan waktu. Jadi kalau kita taruh duitnya segini nih 5 juta sekarang, tingkat suku bunganya sekian, terus kita 5 tahun lagi duit kita jadi berapa ya? Nah, kira-kira seperti itu future value. Kalau present value berdasarkan sejumlah uang pada yang akan mendatang, dengan berbagai tingkat bunga akan dihitung nilai uang tersebut. Jadi ini menghayal kita akan, kalau 3 tahun lagi saya punya duit 15, pengen punya duit 15 juta, berapa ya uang yang akan saya taruh dari sekarang? Kira-kira seperti itu. Oke. Yang akan saya kenalkan rumusnya di sini akan saya bahas 1. Tapi nanti saya kenalkan 4 lainnya ya. Ada yang pertama saya kenalkan fungsi PV. Jadi PV ini present value untuk menentukan nilai investasi. Fungsi ini menghasilkan nilai sekarang atau nilai kini dari suatu investasi. Tadi udah kita singgung ya. Cara menulisnya seperti ini. Sama dengan PV, buka kurung, ref, enver, PMT, FV, dan tipe. Ini bisa saja koma, bisa saja titik, koma. Rate itu apa di sini? Rate adalah besarnya persentase bunga setiap periode. Enver, jumlah pengembalian dalam tahun. Ya. PMT banyaknya angsuran per periode. Jadi 1 periode ini biasanya 1 tahun berapa kali angsurannya. Atau 1 kali periode untuk pembayaran, berapa kali dia harus nyicil gitu ya. FV adalah besar nilai pada jangka waktu pinjaman.
Jadi kalau nggak diisi nanti nilainya 0. Jadi defaultnya 0. Kemudian tipe adalah angka 0 atau 1. Jadi untuk angsuran yang langsung saat pembayaran diterima dikenal dengan istilah in advance, dan 0 untuk angsuran dibayar satu periode. Jadi bayar di awal itu nilainya 0, bayar di akhir nilainya 1. Yaitu PV, persen value. Nah, saya kenalkan yang lainnya. Jadi keterangannya ini berlaku juga untuk rumus-rumus yang lain. Oke, ada fungsi PMT. Ini menentukan pembayaran suatu angsuran. Berbeda dengan PV, tadi P-nya present, kalau yang ini adalah future, FV. Menghitung nilai yang akan datang dari suatu investasi. Jadi kalau PMT ini, kita beli motor harganya sekian, akan kita bayar 36 kali misalkan. Berapa ya saya harus transfer setiap bulannya gitu ya. Nah, itu pakai PMT. Fungsi rate menghitung besarnya bunga dari suatu pinjaman atau investasi. Saya beli motor kalau cash harganya 2.000 misalkan, tapi karena saya nyicil harganya jadi 6.000. Berapa itu ya? Berapa persen jadi bunganya gitu ya? Jadi bengkak dari 2.000 ke 6.000. Berapa persen? Itu kita kalau pengen cari persen-persen seperti itu, gunakan fungsi rate. Kalau pengen tahu, kalau saya beli motor tadi 2.000, kemudian saya pengen terus kemudian bayarnya jadi 6.000. Ya, jadi 6.000 berapa kali saya harus bayar, berapa kali gitu ya. 10 kali, 20 kali misalkan. Itu fungsi NPAR. Nah, saya bedain di sini cara penulisannya. Kalau tadi yang pertama saya kenalin di sini ya. Ini artinya, ini langsung cara nulisnya. Ini keterangannya. Nah, keterangan ini bisa dipakai juga, keterangan ini dipakai untuk rumus yang lainnya. Nah, kalau ini saya kenalin dulu fungsi-fungsinya. Nah, ini cara penulisannya biar kalian tidak keliru. Selalu diawali dengan sama dengan. Nah, ini red salah nih ya. Ada yang salah. Sama dengan red ada spasi, seharusnya tidak boleh ada spasi. Sama dengan red, NPAR, PMT. Nah, ini kita bedain, lihat di sini ada koma, di sini ada titik koma. Tergantung komputer kalian menggunakan koma atau titik koma. Ya, itu yang bisa sampaikan. Cepat ya, mudah-mudahan. Sebagai penutup, ini ada contoh soal. Yami, saya ambil dari internet ya, contoh ini ya. Yami mendapatkan deposit, ini mendapatkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta dengan bunga 10% per tahun. Berapa total uang Yami setelah 5 tahun? Berapa total uang setelah 5 tahun? Jadi pengen tahu nilai uang setelah dia 5 tahun. Maka yang kita gunakan adalah fungsi pengen tahu nilai yang akan datang. Berarti future value. Fungsi FV yang dipakai. Oke, di sini ada cocok nggak? Dia 10%. 10% ini bunga. Kita coba lihat pembahasan yang cara menulis. Ini rate ya, rate itu adalah bunga. Jadi pertama kalau FV bunga, kemudian NPAR berapa kali, kemudian PMT sekali bayarnya itu berapa duit, kemudian ada PV, ada tipe. Oke, dimasukin rate-nya 10%. Kemudian periodenya 5 tahun. Pembayarannya setiap tahunnya entah nih 2 juta atau 20 juta. 20 juta kali ya. Maka FV-nya nanti setelah 5 tahun Yumi punya duit 12 juta. Oh, ini berarti ini 2 juta ya. Berarti 12 juta 210. Itu dengan menggunakan fungsi future value, disingkat FV. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kemarin ada yang menghubungi saya minta remedial
Ya, bagus. Saya suka semangatnya, minta remedial ya. Ada katanya ada 28. Saya belum sempat cek lagi datanya, mohon maaf. Insya Allah hari ini saya cek. Ya, nanti saya umumkan di lewat wali kelas kalian, insya Allah yang remet-remetnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan tidak lama ya, seperti yang kemarin-kemarin. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Saya pengen tampilannya lebih besar dulu. Ya. Oke. Sampai ketemu ya. Pertemuan yang akan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.